Bebas lah. Bobbles. Jadi kalau sekarang misalnya satu dewan, nggak tahu dewannya apa, tanpa integritas ya, hanya kemudian mengandalkan tadi olah kata mengandalkan retorika saja, ya tentu di dalam Islam tidak pantas masuk di dalam Dewan Syuro. Ini Dewan Syuro itu tidak punya kepentingan untuk pribadinya. Dia untuk kepentingan agama, masyarakat, bangsa. Ini kalau kepala-kepala olahnya kuat. Nggak bisa ke tempat. Nggak bisa. Ya. Dan memang Dewan Syuro, apakah harus semua orang, waktu harus yang ahli agama? Tidak semua. Kita bagi-bagi sebagaimana layaknya MUI. Oh iya. Ada yang dewan dia fahamnya atau pakarnya di dalam misalnya ekonomi syariah, pakarnya dalam kemaritiman, pakarnya di dalam pertanian, boleh. Ya, banyak pakar di dalamnya. Tapi juga banyak di dalam pakarnya, lebih banyak pakarnya dalam keislaman itu sendiri. Jadi semua bisa combine di dalam. Ya, makanya enak ketika seorang khalifah, misalnya seorang kepala negara, tinggal duduk dengan Dewan Syuro, seluruhnya sudah ada dalam pakar-pakar itu. Ya. Dan pakar itu pun tadi mereka juga menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan itu dipastikan bahwa tidak ada satupun yang berada dalam Dewan Syuro itu dengan kemudian punya kepentingan politik. Tidak boleh. Artinya tidak boleh begitu. Di dalam Dewan Syuro tidak boleh membawa lagi kepentingan pribadi, kepentingan personal ya. Tapi harus membawa kepentingan bangsa negara, umat ya. Dan khalifah pun kan menginginkannya seperti itu, misalnya, atau kepala negara menginginkannya seperti itu. Tidak boleh Dewan Syuro dia ada itikad untuk pribadinya, betul. Menggol-golkan seluruh karena ini ada proyek-proyeknya itu. Ya karena ada keluarga yang mau nyalon. Tidak boleh begitu. Boleh, ya? Tapi Dewan Syuro jelas di dalam lintasan sejarah Islam ya tentunya tidak pernah begitu. Terjaga. Iya betul. Apakah jumlahnya bagaimana? Jumlahnya tidak banyak. Bukan tidak terbatas. Artinya sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Kalau perlunya cukup 10 misalnya ya 10 saja. Ngapain harus ada 20? Tapi kalau perlunya misalnya 50 ya 50 dikarenakan misalnya ini pemerintahan Islam dengan cakupan pemerintah yang sangat luas sekali, misalnya 2/3 dunia udah dalam pemerintahan Islam, ya tentunya Dewan Syuro-nya juga harus lebih banyak lagi ya. Dan kemudian tadi yang datang dari setiap aspirasi umat untuk hal-hal yang mekanismenya, teknisnya dan sebagainya belum diatur di dalam permasalahan undang-undang. Pertanyaannya Ustadz, dia berhak untuk mengangkat seorang pemimpin, ya, dan dia berhak untuk memberhentikannya juga. Betul. Karena kan kalau dalam Islam itu dia tidak mengenal periode, Sufyan. Dia tidak ada periode 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada. Kepala negara dalam pemerintahan Islam dia all selama hidupnya. Waduh, batu bisa jadi abuse of power. Justru karena ada Dewan Syuro, justru karena ada kedaulatan tertinggi hukum syar'i itulah yang kemudian terus mengontrol dirinya agar tidak keluar dari sunnah, tidak keluar dari syariat Islam. Tidak boleh abuse of power gitu ya. Tidak boleh keluar dari syariat Islam itu sendiri. Kalau keluar dari syariat Islam, jangankan tadi untuk harus 5 tahun dulu, tidak. 1 hari itu pun kalau sudah melenceng, turunkan. Turun dulu baru klarifikasi. Ya. Berhak turun. Ya. Berhak diturunkan. Nggak usah nunggu 5 tahun. Tapi kalau dia bertakwa, ya, punya keadilan, integritas yang tinggi ya, sesuai dengan jalurnya on the track ya, sesuai dengan undang-undang syara ya, sesuai juga sebagai kapasitas sebagai presiden. Jangankan 5 tahun, seumur hidupnya boleh dia memegang tampuk pimpinan. Enak kan, adil kan begitu. Kalau dia dengan catatan kalau dia punya umur panjang sampai betul. Kalau dia punya umur 20 tahun kan lumayan. Kita punya pemimpin adil 20 tahun. 20 tahun. Jadi pemimpin itu jangan atau khawatir akan dimakzulkan. Selama dia on the track, selama dia di dalam kapasitasnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan syara, sesuai dengan arahan, tidak menyimpang, maka dia bisa melakukan sampai seumur hidupnya. Dan masyarakat akan senang. Senang. Dan tentunya tadi ketika sudah tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai kepala negara, ya,
banyak tadi merugikan kepentingan umat, bahkan dia tadi mencabut seluruh aturan-aturan syariat dan sebagainya, melanggar aturan syariat, kezalimannya sudah di mana-mana, tentunya itu berhak untuk diturunkan. Begitu itu contohnya. Kalau seandainya Dewan Syuro ini mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan dan itu diketahui oleh kepala negara, apakah kepala negara ini mempunyai hak penuh untuk membubarkan Dewan Syuro ini atau bagus. Iya. Ya. Betul. Jadi memang hebatnya itu di dalam Islam itu pertanyaan bagus ya. Bagus. Tidak sia-sia dari Bangladesh. Tapi apakah perlu dijawab? Oke, aku nanti yang menonton ini. Jadi penasaran. Harus dijawab. Iya. Menarik. Kalau Dewan Syuro menyimpang semuanya, tapi itu tidak ada sejarahnya sih. Iya. Ya. Artinya ini kita mencoba untuk membicarakan sesuatu yang tidak kalau ada. Dewan kata seandainya itu belum terbukti sampai hari ini masalahnya. Oke. Tapi kalau kita berkhayal dengan seandainya seluruh Dewan Syuro misalnya menyimpang, ya, dan bisa dibuktikan penyimpangannya dari apa? Karena bagaimana Dewan Syuro itu menyimpang? Sedangkan dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, satu. Yang kedua, bagaimana Dewan Syuro itu disebut menyimpang? Ya. Yang menjalankan pemerintahan kan khalifah. Ya. Jadi makanya tidak ada sejarahnya khalifah membubarkan Dewan Syuro. Walaupun memang di dalam Islam khalifah bisa membubarkan Dewan Syuro. Ya, bisa punya hak untuk membubarkan Dewan Syuro. Dia menyimpang atau tidak menyimpang? Sebenarnya membubarkan Dewan Syuro ataukah memberhentikan orang-orang yang diangkat menjadi? Iya, membubarkan Dewan Syuro itu ya mungkin salah satunya yang dicopot. Secara kelembagaannya tidak. Kelembagaannya tetap. Karena ini sistem Islam. Orangnya misalnya cabut, pasang yang lain, boleh saja. Tapi kalau misalnya Dewan Syuro yang menyimpang itu jadi hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena pemerintahan dipegang oleh khalifah. Kan yang menjalankan pemerintahan kan khalifah. Yang menjalankan aturan itu kan pemerintah, bukan Dewan Syuro. Dewan Syuro kan tidak menjalankan aturan. Yang menjalankan aturan kan khalifah. Jadi yang memonitor, yang mengontrol, yang mengevaluasi bukan khalifah ke Dewan Syuro, tapi justru Dewan Syuro yang ke khalifah. Jadi pertanyaannya harusnya dibalik, ya. Jadi tidak mungkin Dewan Syuro itu dibubarkan gitu ya, secara khayalan kita nggak mungkin dibubarkan, karena justru Dewan Syuro yang melihat, memonitor, mengevaluasi kinerja pemerintahan. Dialah menjadi pengontrol atas pemerintahan itu sendiri. Betul, kayak begitu. Jadi ini kan untuk menyampaikan pertanyaan hal-hal seperti begini supaya jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari masyarakat. Jadi masyarakat ini Pakistan ya. Iya ini. Pengangkatan Dewan ini kan pengangkatan ini kan dilakukan oleh khalifah untuk pembentukan Dewan Syuro. Jadi tidak mungkin seorang khalifah untuk melihat bahwa yang ini yang paling sahih, yang ini yang paling baik, yang ini yang paling memahami tentang sunnah dan juga Quran dan sunnah yang bla segala macam. Kan beliau cuma hanya mengumpulkan orang-orang yang terbaik, tapi kan bisa saja ada dalam satu pihak dalam Dewan Syuro ini bisa menyimpangkan hal-hal yang negatif untuk mementingkan keluarganya ataupun juga mementingkan bisa saja secara pribadi bisa saja ada yang begitu. Betul. Cocok. Betul. Ini betul. Jadi bisa saja secara pribadi ada misalnya kepentingan celah seorang yang termasuk dalam Dewan Syuro ternyata punya kepentingan politik sendiri atau punya kepentingan pribadi yang disusupkan di dalam Dewan Syuro, karena memang Dewan Syuro misalnya punya fasilitas yang terbaik, punya gaji yang tinggi dan sebagainya. Misalnya apalagi dia nggak suka dengan seorang pemimpin tadi gitu ya. Bisa saja begitu. Khalifahnya bisa saja kalau hal itu terjadi, bisa saja atau dendam membara. Bisa saja terjadi begitu. Misalnya kan kita kenal kan dalam catatan kan banyak juga Ustaz yang kemudian misalnya perbangsa itu menginginkan pemimpin itu dari bangsanya, katakanlah kan begitu. Misalnya dari
ya misalnya katakanlah Muhajirin dan Ansor gitu ya. Nah, Muhajirin bilang, "Oh, ini harus khalifah ini dari kita," katakanlah. Atau katakanlah Quraisy itu, "Oh, harus dari kita ini." Betul. Bisa saja, gitu kan. bisa saja terjadi begitu secara pribadi ya. Oke. Nah, kan di situ ada ketua Dewan Syuro yang kemudian juga bisa melihat ya, mana yang kemudian harus diturunkan, diberhentikan, kan ada ketua Dewan Syuro. Tetapi kalau di Dewan Syuro terjadi perbedaan pendapat seperti itu di dalam misalnya ketika ada khalifah meninggal misalnya ya, untuk penggantinya di Dewan Syuro terpecah pendapat, wajar itu. Bukan berarti Dewan Syuro semuanya kayak malaikat semua harus satu sepakat, enggak. Terpecah enggak jadi masalah. Tapi orang-orang yang terpecah pendapatnya di dalam Dewan Syuro, kita harus yakin bahwa di Dewan Syuro ini bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang tolol, tapi orang-orang yang punya integritas tinggi. Berarti yang dipilihnya pun saya yakin itu adalah orang juga yang terbaik. Karena orang terbaik juga bisa saja banyak kan, pilihannya ada 10. Artinya dia memberikan pilihan itu juga atas berdasarkan dalil. Betul, kan gitu. berdasarkan dalil, berdasarkan intuisinya Sama dia. sebagaimana kemudian kita kenal ya, walaupun ini sebetulnya beda ini ya, tapi insya Allah dicoba untuk digiring pada ruang yang sama gitu. Misal katakanlah Mahkamah Konstitusi, hakim nih, ya kan hakim itu kan dituntut itu kan harus mengambil pada jalur keadilan kan, tidak boleh berpihak. Tetapi katakanlah itu di dalam putusan itu kan ada terdapat misalnya MK itu punya ada dissenting opinion kan gitu, ada pendapat yang berbeda dari hakim-hakim yang lain, dan itu adalah satu hal yang wajar. Wajar gitu ya, dari masalah. Ada sikap banyak kepala di dalam. Akan tetapi kalau di Dewan Syuro ini kan meskipun demikian mereka tetap dalilnya itu Quran dan hadis. Betul. Jadi tadi kedaulatan tertinggi di dalam pemerintahan yaitu syara itu sendiri, maka Dewan Syuro harus punya berpegang pada itu. Dan juga tadi mereka ini adalah orang yang punya pemahaman intuisi yang kuat, capability tentunya ya, punya kapabilitas yang luar biasa. Jadi apapun yang mereka pilih ketika berbeda pendapat sebenarnya yang mereka inginkan juga terbaik. Saya berikan contoh misalnya ya, di zaman ketika Umar meninggal, ya, ketika Umar meninggal kan, kan Umar tidak meninggalkan pesan siapa yang harus dipilih setelahnya kan, justru dia kembalikan kepada Dewan Syuro yang 6, ya kan, dikembalikan Dewan Syuro yang 6, silahkan di situ pilih kata Umar. Dia tidak meminta salah satu untuk jadi penggantiku kan, tidak sebagaimana Abu Bakar kan. Nah, di Dewan Syuro pun terpecah, ada yang ke Ali, ada yang ke Utsman. Tapi baik ke Ali maupun ke Utsman, dua-duanya orang-orang terbaik. Ya, betul. Orang terbaik di antara orang terbaik masalahnya, betul tidak? Betul. Orang yang punya integritas, takwa, ya, mendalam, terdekat dengan Rasulullah, dekat juga dengan Allah, kekasih Allah, dua-duanya sama. Memiliki keutamaan masing-masing. Dewan Syuro terpecah, ada yang ke Utsman, ada yang ke Ali, itu biasa. Ya, bahkan Abdurrahman bin Auf melakukan riset berapa hari itu kepada masyarakat di Madinah, lebih cocok ke siapa. Bahkan dia juga risetnya kepada kibar sahabah yang tidak tergabung di dalam Dewan Syuro. Bertanya kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, terus semuanya pendapat-pendapatnya dimintai oleh Abdurrahman bin Auf. Lebih ke condong kepada siapa. Ya, masyarakat juga ditanya, dikumpulkan lagi di Dewan Syuro. Jadi begitu ya. Jadi berbicara atau meminta pendapat orang-orang berakal itu insya Allah tidak akan pernah melenceng. Jadi dan satu lagi patut yang kiranya menjadi satu penekanan gitu ya, bahwa walaupun sebetulnya masing-masing diantaranya punya pilihan masing-masing, tetapi tidak putusan itu keluar dengan masing-masing punya pilihan. Tentu harus ada satu putusan. Betul, gitu, nanti ada satu putusan yang setelah satu putusan itu inkrah, binding, maka itu yang menjadi hukum kesepakatan di dalam Dewan Syuro. Jelas begitu ya. Nah, jadi Syuro atau coba ada Dewan Syuro berbeda dengan hakim. Dewan Syuro berbeda dengan hakim, berbeda. Ya, berbeda. Ya, jadi bagus juga pertanyaan ini. Jangan-jangan juga dari sana, dari bablas. Dewan Syuro berbeda dengan hakim. Nah, Dewan Syuro itu adalah tadi kalau di kita itu seperti DPR, MPR, MUI sama One Team Press disatukan tuh. Tapi kalau hakim ya di dalam Islam Al-Qadhi itu adalah
yang menangani urusan-urusan perdata, pidana, dan segala hal yang berkaitan dengan hukum untuk memutuskan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Oke. Beda kan? Bisa terjadi pencurian, ya, terjadi bunuh, saling membunuh, kan dibawa ke hakim, tidak dibawa ke Dewan Syuro. Pak, ini bagaimana nih? Ini Ya, masalah. diselesaikan di hakim. Kalau hakim sudah ketok palu, maka fatwanya inkrah dan binding itu. Ya. Dan tentu beda ya, sensinya beda ya. Beda. Kalau Hakim menjalankan, Dewan Syuro itu menetapkan peraturan perundang-undangan secara umum. dia membuat. Iya, membuat, menetapkan peraturan perundang-undangan secara umum yang nanti akan dilakukan oleh kepala pemerintah. Dan hakim pun Khalif. juga sama menjalankan ini. Kalau hakim, nah nanti juga di Dewan Syuro ada tupoksi hakim, justru diberikan tupoksi hakim oleh khalifah kan, memberikan tupoksi terhadap hakim. Jadi kalau hakim berada dalam struktur operasional di khalifah, sedangkan Dewan Syuro itu justru yang memberikan evaluasi monitoring terhadap kekhalifahan. Artinya kepada hakim, pemerintah ini adalah sistem ya. Ya betul, bagian Ini dari adalah sistem. struktur itu ya. Oke. Betul, di dalam Islam itu begitu. Berarti di atas mereka ini adalah Dewan Syuro tadi ya. Betul. Oke. Berarti kalau Ah. pengangkatan Dewan Syuro ini tidak khalifah tidak punya hak penuh di situ. Harus ada kesepakatan juga dari masyarakat. Iya. Artinya Jadi pembentukan Dewan Syuro ini. Maksudnya sistem pengangkatan Iya. Dewan Syuro apakah kemudian kayak semisal DPR Tidak, jadi- harus Ibu, jangan bawa ke sana lagi. ini contoh yang harus katakanlah DPR Dengan ilustrasi. Ini kan mereka ini kan juga pembuat hukum. Mereka ini dipilih katakanlah melalui pihak masyarakat. Apakah Dewan Syuro itu juga sama? Iya. Iya, sama. Tapi ada memang ilustrasi, dia memberikan ilustrasi tapi memang tidak bisa diilustrasikan. Oke. Dua-duanya bisa diterima. Memang dalam Islam tidak bisa diilustrasikan dengan trias politika sih memang. Oke, Ya. betul. Khalifah memang berhak tadi mengangkat Dewan Syuro. Iya. Tanpa melalui Masyarakatnya. masyarakat gitu. Iya, Oke. berhak dia. Oke. Tapi ingat, untuk jadi khalifah aja susah. Makanya khalifah itu pasti berintegritas, pasti dia berkapasitas, pasti punya kapabilitas yang tinggi. Tahu untuk mencari orang-orang terbaik yang harus dimasukkan ke dalam Dewan Syuro. Ini pemerintahan Islam di dalam konsepsi konsepsi Islam. Saya tidak sedang berbicara tentang kerajaan Islam. Ingat. Oke. Nanti takutnya ada komentar-komentar. Ya. Nah itu kan ke anaknya gimana? Saya tidak berbicara tentang kerajaan Islam. Oke. Saya berbicara tentang konsepsi pemerintahan Islam. Konsepsi pemerintahan Islam yang tentu yang paling ideal ada dalam Khulafaur Rasyidin, itu yang paling ideal. Ya. Oke. Tapi kalau setelahnya dalam bentuk al-mulk, dalam bentuk kerajaan-kerajaan baik Umayyah, Abbasiyah, tentunya nanti banyak cacat. Ya, betul. Karena itu sudah bentuk di dalam dinasti kerajaan. Ya. Walaupun sistem pemerintahannya Islam, Oke, betul. ada Islamnya, ada yang tidak Islamnya, bisa saja begitu. Ada khalifahnya. Ada khalifahnya. Kadang memakai kata-kata khalifah dan sebagainya. Kadang undang-undang Islam, undang-undang Qur'annya ditinggikan, tapi di sisi lain dia berbuat zalim, tidak sesuai dengan Quran. Wajar. Oke. Ini ada kerajaan Islam. Oke. Ya. Jadi kalau konsepsi ideal yang kita masukkan dalam konsepsi pemerintahan Islam adalah An-Nabawiyah, ya, Rasul yang kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Itu yang menjadi konsepsi ideal pemerintahan Islam, itu yang dimaksud. Ya. Oke. Bukan setelahnya. Jangan dianalogikan dengan Bani Umayyah begini, Bani Abbasiyah. Saya tidak berbicara tentang kerajaan Islam. Ya, kalau di dalam kerajaan Islam tentunya banyak celah. Banyak celah untuk kita kritisi. Karena Apalagi para ulama di zaman itu juga banyak mengkritisi di Bani Umayyah atau di Bani Abbasiyah atau di Bani Turki misalnya atau Turki Utsmani. Banyak para ulama yang mengkritisi mereka yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena itu sudah bentuknya kerajaan. Tapi sejelek-jeleknya Umayyah, sejelek-jeleknya Abbasiyah, mereka masih menjunjung tinggi Quran dan Sunnah. Walaupun tidak sepenuhnya mereka meninggikan itu di dalam aturan kehidupan atau di dalam perundang-undangan mereka. Secara implementasinya kadang tidak sesuai full 100%. Separuh-separuh gitu. Iya, tidak 100%. Bisa saja 80%, ya. Oke. Bisa saja misalnya ketika Harun Ar-Rasyid 90%. Tapi ketika misalnya ke anaknya Al-Ma'mun 70%, ya. Di dalam implementasi peraturan konsepsi pemerintahan Islam bisa saja seperti itu. Oke, jadi jangan dibawa pada
kerajaan Islam. Betul, jangan apalagi negara-negara Islam. Beda lagi. Yang hari ini tidak menyatu. Wah, Palestina biarkan berjuang sendiri. Nah, jadi syuro, saya balik lagi, syuro ada dewan syuronya. Jadi kalau konsepsi syuro adalah konsepsi Islam. Yang tadi saya bilang, konsepsi Islam yang menjadi bagian dari landasan prinsip di dalam pemerintahan Islam. Yaitu prinsip syuro, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip apalagi pertanggungjawaban. Ya, jadi masuk di dalam itu, termasuk prinsip keadilan. Ya kan? Jadi syuro itu bagian dari konsepsi pemerintahan Islam. Ya. Syuro ini sebelum terakhir ya. Syuro tentunya berbeda dengan demokrasi. Demokrasi hanya menyasar dalam urusan lahiriah dan materialisme saja. Betul. Tapi syuro selain materialisme, dia juga menyasar di dalam nilai-nilai spiritualisme dan ruhiyah. Bukan hanya kemaslahatan dunia, tapi selalu berpikir juga kemaslahatan akhirat. Kalau demokrasi kan kemaslahatan dunia saja, selesai. Tapi kalau di dalam konsepsi syuro, hasil atau keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang dihasilkan itu harus punya maslahat dunia, lebih-lebih di dalam maslahat akhirat. Itu perbedaan. Baik, kita cukupkan. Terima kasih banyak Ustaz, juga Bung Ibrahim, siapa lagi namanya? Sofyan. Ya. Terima kasih. Insya Allah semoga diskusi seperti ini selalu. Dan memang harus ya, diskusi seperti ini harus memang dibangun untuk menjadi edukasi tambahan ya. Kita setelah itu diskusi apa lagi? Nanti kita pikirkan. Belum ada konsepnya. Nanti kita pikirkan. Seperti itu teman-teman sekalian, inilah pembahasan kami menyangkut soal masalah syuro. Nah teman-teman silakan bisa memberi komentarnya pada kolom komentar yang ada. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.